Parents harus tahu. Apakah mama memiliki si kecil yang sedang susah makan? Mungkin mama mengalami awalnya si kecil menutup mulut rapat hingga menyemburkan makanan, bahkan melepaskan lagi makanan yang sudah masuk ke dalam mulutnya. Wajar saja kalau mama jadi merasa khawatir, terlebih kalau berat badan si kecil tak kunjung naik. Padahal di usianya saat ini, asupan nutrisi yang seimbang sangat penting untuk tumbuh kembangnya. Sebelum mama makin stres dengan GTM atau gerakan tutup mulut si kecil, ada baiknya untuk mengetahui penyebab si kecil nggak mau makan atau susah makan. Kira-kira apa saja yang menjadi penyebabnya? Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari Parents University. Penyebab GTM pada bayi. Yang pertama, luka dalam mulut. Mama bisa perhatikan mulut si kecil, apakah ada luka di sana. Mama juga bisa memperhatikan cara atau kebiasaannya berbicara atau menggigit mulut. Bisa jadi ada luka atau sakit di area mulut sehingga membuatnya nggak nyaman saat mengunyah makanan. Misalnya, luka dalam mulut seperti sariawan, luka tenggorokan, sakit gigi, luka gusi, atau baru tumbuh gigi. Jika sudah seperti ini, maka mama bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis anak untuk dilakukan tindakan berikutnya. Yang kedua, adanya pengalaman buruk dengan makanan. Jangan salah, si kecil sangat rentan trauma terhadap makanan loh, Ma. Si kecil memang tergolong masih baru dalam mengenali jenis-jenis makanan. Biasanya, makanan pedas akan menyebabkan anak GTM karena rasa yang melukai si kecil. Ada pula jenis makanan seperti asam atau bergas yang menyebabkan perut kembung, muntah, atau gangguan pencernaan lain yang juga bisa menjadi pemicunya. Yang ketiga, enggan dipaksa. Seperti yang Mami jelaskan sebelumnya, Mama nggak boleh memaksakan makanan pada anak. Hal ini bisa mengakibatkan pengalaman negatif dan nggak menyenangkan, sehingga anak akan menolak untuk mencicipi makanan hingga dewasa nanti. Yang keempat, bosan dengan cita rasa makanan. Apabila si kecil nggak punya masalah dalam mulutnya atau makanan yang bikin trauma, maka kemungkinan besar anak mama sedang bosan dengan cita rasa makanan. Bukan berarti si kecil bosan dengan jenis makanannya ya, Ma, tapi lebih kepada bosan dengan cita rasa yang monoton. Yang kelima, adanya masalah klinis dan kondisi khusus. Kondisi seperti anoreksia fisiologis atau gangguan pencernaan akut wajib hukumnya untuk dikonsultasikan dengan dokter spesialis anak ya. Penanganannya pun membutuhkan waktu dan sumber daya yang lebih banyak. Sedangkan, menurut penelitian multicenter IDAI, penyebab tersering GTM pada anak adalah inappropriate feeding practice, perilaku makan yang tak benar, atau pemberian makanan yang tidak sesuai usia. Seringkali hal ini terjadi sejak fase penyapihan atau waktu dimulainya pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI. Mama tahu nggak apa yang harus dilakukan untuk mencegah si kecil mogok makan? Jawabannya adalah dengan melakukan perilaku makan yang benar atau feeding rule pada anak. Bagaimana caranya? Atur jadwal makan utama dan makan selingan atau snack yang teratur, yaitu 3 kali makan utama dan 2 kali makan kecil. Batasi waktu makan tidak boleh lebih dari 30 menit. Buat lingkungan yang menyenangkan untuk makan. Biasakan makan bersama keluarga di meja makan. Jika tidak memungkinkan untuk makan bersama, sebaiknya tetap latih anak makan di meja makan ya, Ma. Dorong anak untuk makan sendiri. Bila anak menunjukkan tanda tidak mau makan, menutup mulut, memalingkan kepala, bahkan menangis, tawarkan kembali makanan tanpa memaksa. Jika setelah 10 hingga 15 menit anak tetap tidak mau makan, akhiri proses makan. Latih anak untuk mengenali rasa kenyang dan laparnya sendiri.
Jangan memaksa anak makan, apalagi sampai memarahinya. Jangan membiasakan anak makan sambil melakukan aktivitas lain seperti bermain, menonton televisi, berjalan-jalan, atau naik sepeda. Jangan memberikan minuman lain selain air putih di antara waktu makan. Jangan menjadikan makanan sebagai hadiah. Nah, itulah penyebab dan cara yang bisa Mama lakukan agar anak nggak GTM. Mama bisa mencari tahu mengenai proses pemberian MPASI pada anak agar proses pemberian MPASI dapat berjalan dengan optimal. Selain itu, pemberian MPASI yang sesuai dengan usia anak dapat menurunkan resiko gerakan tutup mulut yang sering dilakukan anak ketika memulai MPASI. Dan untuk mendapatkan informasi parenting lainnya, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Parent University dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari Parent University. Better Parent, Better Future.